Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Luciana Evi, biasanya dipanggil Evi. Kali ini saya ingin membuat kalimat negatif, positif, interrogatif dalam bahasa Inggris. Baiklah, selanjutnya akan saya jelaskan tenses dulu ya. Tenses ini memiliki perbedaan dengan 14 tenses lainnya. Dalam pembuatan kalimat negatif, interrogatif, dan negatif interrogatif. Baiklah, saya akan bahasnya dari simple present verbal. Jadi, apabila simple present verbal positif dijadikan negatif interrogatif ataupun negatif interrogatif, maka akan muncul verbal auxiliary do atau does, tergantung subjeknya. Misalnya I, you, we, they, ataupun jamak, ataupun verbal verb auxiliary-nya adalah do. Tapi kalau she, he, it, ataupun tunggal, maka verb auxiliary-nya adalah does. Sekarang kita akan masuk ke bentuk polanya. Polanya adalah, kita mulai dari kalimat positif. Polanya adalah subjek plus verb 1 atau verb vs plus objek, dan juga jangan lupa dikasih tanda titik. Pada kalimat negatif, polanya adalah subjek plus do atau does plus not plus verb 1 plus objek. Dan jangan lupa dikasih tanda titik juga ya. Jadi, kita menempatkan do atau does setelah subjek. Dan kalau teman-teman ingin sudah ada do atau does, maka verbnya harus kembali ke verb 1. Setelah itu, kalimat interrogatif. Jadi, untuk kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan, rumusannya adalah do atau does plus subjek plus verb 1 plus objek. Jadi, kita letakkan do atau does-nya di awalan kalimat. Setelah itu, subjek plus verb 1. Ingatkan, kalau ada do atau does, verbnya kembali ke verb 1. Dan jangan lupa kita kasih tanda atau tanda tanya atau question mark di akhir kalimat. Nah, sekarang kita akan masuk ke rumus-rumus tadi dalam suatu kalimat. Kita mulai dari kalimat positif. Contohnya, Dinda speaks English. Dinda berbicara bahasa Inggris. Nah, sekarang kita analisis bareng-bareng ya berdasarkan polanya. Nah, Dinda di sini sebagai subjek, speaks di sini sebagai VS. Kenapa pakai verb VS? Karena subjeknya tunggal dan Inggris sebagai objeknya. Jadi, kalimat positifnya Dinda speaks English, dan jangan lupa kasih tanda titik ya. Sekarang kita rubah ke kalimat negatif. Polanya adalah subjek plus do atau does plus not atau plus verb 1 plus objek. Jadi, Dinda does not speak English. Dinda tidak berbicara bahasa Inggris. Kita pakai does karena subjeknya tunggal. Ingat ya, kita di sini pakai verb 1 karena sudah ada does. Jadi yang awalannya speaks aja. Sekarang kita lanjut ke kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Kita lihat polanya adalah do atau does plus subjek plus verb 1 plus objek. Jadi, kalau kita masuk ke kalimat
Does Dinda speak English? Apakah Dinda berbicara bahasa Inggris? Dan jangan lupa kasih question mark atau tanda tanya. Nah, jadi itu adalah cara termudah meletakkan kalimat positif, negatif, dan interrogatif pada simple present verbal. Sekarang kita masuk ke simple past yang verbal. Apabila simple past yang verbal positif dijadikan kalimat negatif, interrogatif, ataupun negatif interrogatif, maka akan muncul ke verb auxiliary berupa did ataupun subjeknya, jadi tidak dibedakan. Mulai dari kalimat positif, polanya adalah subjek plus verb to atau verb 2. Sedangkan kalimat negatif polanya adalah subjek plus did plus not plus verb 1. Jadi di sini kita munculkan auxiliary did untuk tenses simple present past. Jadi semua untuk do atau does kalau udah ada did, jadi verbnya kembali ke verb 1. Sedangkan kalimat interrogatif polanya adalah did plus subjek plus verb 1, dan jangan lupa kasih tanda tanya. Oke, untuk contohnya kalimatnya mulai dari yang positif. He went to the market yesterday. Dia pergi ke pasar kemarin. He sebagai subjek, went sebagai verb 2 dari go, jadi went disebagaikan verb 2, market sebagai of list, dan yesterday sebagai adverb day. Lanjut ke kalimat negatif, polanya adalah subjek plus did plus not plus verb 1, jadi he did not go to the market yesterday. Dia tidak pergi ke pasar kemarin, jadi awalannya verb 2 yaitu when, kita ubah ke verb 1 menjadi go. Lanjut ke kalimat interrogatif, polanya adalah did plus subjek plus verb 1, dan jangan lupa kasih tanda tanya. Kita masuk ke kalimatnya, jadi did he go to market yesterday? Apakah dia pergi ke pasar kemarin? Dan jangan lupa kasih tanda tanya ataupun question mark. Nah, jadi itulah tentang pembuatan kalimat positif, negatif, dan interrogatif pada tenses simple present dan verbal.